Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu Om. Halo, apa kabarnya kalian semua? Perkenalkan, nama saya Muhammad Hairul Umam dari kelas 2 TBIC. Saya akan menjelaskan tentang teori-teori dalam belajar. Ya, video ini saya buat atas tugas psikologi pendidikan. Semoga kalian semua dapat mengambil manfaatnya dari video ini ya. Teori belajar ada 4, yaitu behaviorisme, kognitivisme, humanisme, dan konstruktivisme. Apa saja? Pengertian teori belajar. Secara pragmatis, teori belajar merupakan prinsip umum ataupun kumpulan prinsip yang saling terhubung, serta merupakan penjelasan atas sejumlah fakta dan penemuan yang berkaitan dengan peristiwa belajar. Jadi, teori belajar adalah suatu penemuan dalam penjelasan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, secara etimologis, belajar memiliki arti berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu. Definisi tersebut memiliki pengertian bahwa belajar adalah sebuah kegiatan untuk mencapai kepandaian ilmu. Ya, kita tahu semuanya berarti belajar adalah tujuan untuk memperoleh ilmu sebanyak-banyaknya, maka dari itu kita semuanya harus senantiasa belajar. Yang pertama ada teori behaviorisme. Teori behaviorisme merupakan teori belajar yang lebih menekankan pada perubahan tingkah laku serta sebagai akibat dari interaksi secara antara stimulus dan respon atau koneksi. Merupakan rumpun yang paling awal dari teori behavioristik. Menurut teori tersebut, tingkah laku manusia merupakan suatu hubungan stimulus-respon. Siapa yang menguasai stimulus sebanyak-banyaknya, maka orang tersebut yang pandai berhasil dalam belajar. Pembentukan hubungan stimulus dilakukan melalui ulangan-ulangan. Berarti teori behaviorisme itu lebih menekankan pada pelatihan-latihan agar kita bisa menjadi lebih baik dalam belajar. Tokoh pengembangan teori behaviorisme adalah Thorndike. Dengan eksperimennya, belajar pada binatang juga berlaku bagi manusia disebut. Thorndike dengan trial and error, Thorndike menghasilkan belajar connection karena belajar merupakan proses pembentukan koneksi-koneksi antara stimulus dan respon. Selanjutnya ada prinsip-prinsip teori behaviorisme apa saja? Ada law of readiness. Artinya belajar akan berhasil apabila peserta didik memiliki kesiapan untuk melakukan kegiatan tersebut. Karena individu yang siap untuk merespon serta merespon akan menghasilkan respon yang memuaskan. Jadi, jika individu dan individu saling merespon akan menghasilkan hasil yang memuaskan dalam belajar. Yang kedua ada law of exercise. Belajar akan berhasil apabila banyak latihan serta selalu mengulang apa yang telah didapat. Ya, berarti belajar ini menekankan pada pengulangan ya. Jika belajar terus diulang, maka akan menjadi lebih baik. Yang ketiga ada law of effect. Artinya belajar akan menjadi bersemangat apabila mengetahui dan mendapatkan hasil yang lebih baik. Berarti ini menginginkan hasil. Jika sudah tahu hasilnya akan baik, maka akan menjadi bersemangat. Selanjutnya ada teori kognitivisme. Kognitif berasal dari kata cognition, persamaannya knowing, yang berarti mengetahui. Kognitif dalam arti luas, yakni perolehan, penataan, dan penggunaan perolehan. Selanjutnya, kognitif juga dapat diartikan kemampuan belajar, berpikir, atau kecerdasan, yakni suatu kemampuan yang dapat mempelajari keterampilan dan konsep baru. Keterampilan untuk memahami hal yang terjadi di lingkungan sekitar, serta keterampilan menggunakan daya ingat dan menyelesaikan soal-soal sederhana. Berarti kognitif ini teori yang menekankan pada pengetahuan, yaitu knowing, dari bahasa Inggris know yang artinya mengetahui. Jadi kita semakin banyak tahu akan semakin banyak mengetahui juga dalam belajar. Ada tahapan-tahapan teori kognitif, yaitu yang pertama ada sensomonitor usia 0-2 tahun. Kemampuan pada tahap sensomotorik
menunjuk pada konsep permanensi objek, yaitu kecakapan psikis untuk mengerti bahwa suatu objek masih tetap ada meskipun pada waktu tersebut tidak tampak oleh kita dan tidak bersangkutan dengan aktivitas pada waktu itu. Tetapi pada stadium ini permanen objek belum sempurna. Ya, pada usia 0 sampai 2 tahun itu masih dalam usia balita ya, bisa dibilang seperti itu. Jadi sensor motoriknya belum sempurna. Yang kedua ada praoperasional usia 2 sampai 7 tahun. Kemampuan pada tahap ini yaitu kemampuan menggunakan simbol-simbol yang menggambarkan objek yang ada di sekitarnya. Berpikirnya masih egosentris dan terpusat. Ya, usia ini sudah mulai mengerti apa yang ada yang di sekitarnya, dan pada usia ini juga bisa mengenal orang-orang sekitar. Yang ketiga ada konkret operasional usia 7 sampai 11 tahun. Usia ini adalah usia masuk sekolah dasar ya. Jadi usia ini sudah bisa mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Tahap ini mampu berpikir dengan logis, mampu konkret, memperhatikan lebih dari satu dimensi sekaligus, dan juga dapat menghubungkan dimensi ini dengan satu yang lain. Kurang egosentris, belum bisa berpikir abstrak. Ya, berarti ini adalah tahapan masih anak-anak sebelum remaja. Tahapan ini masih ingin menang sendiri walaupun sudah bisa nalar ya. Yang keempat ada formal operasional usia remaja sampai dewasa. Kamu berpikir abstrak dan dapat menganalisis masalah secara ilmiah dan kemudian dapat menyelesaikan masalah. Itu adalah tahapan seorang sudah mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Dalam istilah Islam disebut sebagai mumayyiz. Yang ketiga ada teori humanisme. Teori humanisme menekankan kasih sayang dalam pelajaran, tidak ada emosi tanpa kognisi, serta tidak ada kognisi tanpa emosi. Berarti ini tidak ada emosi dalam pelajarannya ya, saling belajar tanpa emosi dengan menekankan kasih sayang, mengkombinasikan bahan dan perasaan tersebut. Terkadang disebut ajaran tingkat 3. Ajaran tingkat 1 yakni fakta, tingkat 2 adalah konsep, dan tingkat 3 adalah nilai. Yaitu tingkat 3 sederhana namun sangat humanisme. Ada 4 ajaran teori humanisme. Yang pertama, perbaikan komunikasi antara individu. Kedua, memanfaatkan individu yang bersaing, meniadakan individu yang bersaing. Yang ketiga, keterlibatan intelek dan emosi dalam suatu proses belajar. Yang keempat, memahami dinamika bekerjasama. Dan terakhir, kepekaan terhadap pengaruh perilaku individu dan lain dalam lingkungan. Teori ini berarti lebih menekankan kepada sifat kekeluargaan, kebersamaan, ya walaupun bersaing dalam akademik namun tidak terlalu bersaing, tidak saling menjatuhkan. Ini belum menjadi lebih baik saja ya, kayak fastabiqul khairat artinya. Selanjutnya ada yang terakhir ada teori konstruktivisme. Konstruktif merupakan sebuah filosofi pembelajaran yang dilandasi premis bahwa dengan merefleksikan pengalaman, seseorang dapat membangun, mengkonstruksi pengetahuan dan pemahaman tentang lingkungan tempat tinggal. Konstruktivisme melandasi pemikiran bahwa pengetahuan bukan sesuatu yang given dari alam, akan tetapi pengetahuan merupakan hasil konstruksi bentukan aktif manusia itu sendiri. Yang saya ketahui, konstruktif itu adalah suatu perkembangan. Berarti pengetahuan itu tidak datang langsung dari manusia sejak lahir, akan tetapi pengetahuan itu didapat oleh manusia itu ketika belajar dan mengetahui. Menurut Suyono, seseorang akan menciptakan hukum dan model mental sendiri yang dipergunakan untuk menafsirkan dan menerjemahkan pengalaman kegiatan belajar. Dengan demikian, semata-mata sebagai suatu proses pengaturan model mental seseorang dalam mengakomodasi pengalaman baru. Teori konstruktivisme ini memberikan keaktifan terhadap manusia untuk belajar menemukan sendiri kompetensi. Berarti konstruktif ini menjadikan manusia untuk semakin belajar, mengetahui, dan terus berkembang.
pengetahuan atau teknologi. Dan dari keterangan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa teori konstruksi-fitness ini memberikan keaktifan terhadap manusia untuk belajar menemukan sendiri kompetensi, pengetahuan atau teknologi dan hal lain yang diperlukan guna mengembangkan dirinya. Teori ini dalam istilah lain adalah teori untuk perkembangan ya, untuk manusia lebih berkembang, belajar dan lebih baik. Ya, saya kira seperti itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, I think it is enough. Thank you for your attention. Semoga informasi yang saya berikan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Saya hanya ingin berubah menjadi lebih baik lagi. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.